Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Izin memperkenalkan diri, Taruni Madya Politeknik Migrasi, nama Ifatul Afifah, NRT 2019-1826-2.02. Izin mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian yang mengangkat tema perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan buku Research Design by John Creswell. Yang pertama yaitu tentang tinjauan pustaka. Ada beberapa perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif dari tujuan pustakanya terdapat dalam artikel jurnal yang ditulis secara ringkas, menggunakan literatur secara konsisten, tidak memberi ruang bagi pandangan peneliti, dan penelitian itu harus eksploratif. Yang kedua yaitu peneliti dapat menyertakan definisi-definisi dan menyertakan definisi ekstensif dalam proposal penelitiannya. Yang kedua yaitu tentang penelitian kualitatif. Dari tinjauan pustakanya bisa jadi ditulis secara terpisah, namun tetap berada dalam bagian pendahuluan, atau justru disajikan secara intrinsik di sepanjang penelitian. Poin kedua tentang penelitian kualitatif yaitu sejumlah besar menggunakan literatur utama di awal penelitian. Hal ini adalah untuk memberikan petunjuk atas pertanyaan-pertanyaan serta hipotesis-hipotesis penelitian. Dan juga menggunakan literatur untuk memperkenalkan masalah atau menggambarkan secara detail literatur sebelumnya. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif, terdapat peneliti bisa mendefinisikan beberapa istilah di awal penelitian, meskipun definisi ini hanya tentatif semata. Selanjutnya, tentang pendahuluan. Dalam penelitian kuantitatif, masalah penelitian dijelaskan dengan cara mengidentifikasi serta memahami dan menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi outcome. Yang kedua, pendahuluan kuantitatif ini, peneliti bisa saja menguji suatu teori terlebih dahulu dan melakukan tinjauan pustaka singkat untuk mengidentifikasi rumusan masalah yang nantinya harus dijawab. Dari perbedaan pendahuluan ini, penelitian kualitatif dapat dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan personal dari si peneliti itu tentang pengalaman pribadi dalam memandang suatu fenomena secara substansial. Yang kedua, pendahuluan kualitatif dapat ditulis dari sudut pandang subjektif, pribadi, orang pertama yang di dalamnya memposisikan diri mereka secara naratif dalam penelitian. Yang ketiga, tentang rumusan masalah. Para peneliti kualitatif pada umumnya mengajukan sedikit satu rumusan masalah utama dan beberapa sub-rumusan masalah, juga harus menyajikan rumusan masalah yang umum dan luas yang memungkinkan dapat mengeksplorasi gagasan-gagasan partisipan. Fokus pada satu fenomena utama yang diteliti, serta rumusan masalah kualitatif juga harus menyebutkan partisipan serta lokasi penelitian. Di bawah ini beberapa cara untuk menulis rumusan masalah kualitatif, yaitu untuk bisa menanyakan satu atau dua pertanyaan utama, bertanyalah tidak lebih dari 5-7 subpertanyaan selain dari pertanyaan utama. Kaitkanlah pertanyaan utama atau rumusan masalah dengan strategi penelitian kualitatif tertentu. Selanjutnya, bisa dengan mengawali rumusan masalah penelitian dengan kata-kata apa atau bagaimana untuk menunjukkan keterbukaan penelitian. Fokuslah pada satu fenomena atau konsep utama. Perbedaan dari rumusan masalah kuantitatif ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis oleh peneliti.
Rumusan masalah pada umumnya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan lebih khusus dalam penelitian survei. Di sisi lain, hipotesis kuantitatif merupakan prediksi-prediksi yang dibuat peneliti tentang hubungan antar variabel yang diharapkan. Di bawah ini beberapa cara menulis rumusan masalah atau hipotesa kuantitatif, yaitu dengan variabel bebas dan variabel terkait harus diukur secara terpisah dan tidak diukur pada konsep yang sama. Variabel-variabel yang digunakan dalam rumusan masalah ini biasanya hanya digunakan pendekatan 3 dasar, yaitu yang pertama, dapat berupa eksperimen atau perbandingan-perbandingan kelompok, yang kedua, berupa survei menghubungkan perbandingan kelompok, dan yang ketiga atau terakhir, berupa penelitian deskriptif. Untuk mengurangi kelebihan muatan, tulislah hanya rumusan masalah atau hipotesa saja. Gunakanlah pola urutan kata yang konsisten dalam menulis rumusan masalah. Selanjutnya tentang metode penelitian kuantitatif yang terdiri dari metode survei dan metode eksperimen. Yang pertama, metode survei. Dalam rancangan survei, peneliti mendeskripsikan secara kuantitatif kecenderungan tentang perilaku atau opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. Dari sampel ini, peneliti melakukan generalisasi atau membuat klaim-klaim tentang populasi itu. Komponen-komponen rancangan metode survei yaitu rancangan survei populasi dan sampel, instrumentasi, serta variabel dalam penelitian, analisis data, dan interpretasi. Yang kedua, yaitu metode eksperimen. Dalam rancangan eksperimen, peneliti juga mengidentifikasi sampel dan melakukan generalisasi populasi. Namun, tujuan utama rancangan eksperimen adalah untuk menguji dampak suatu treatment atau intervensi terdapat hasil penelitian yang dikontrol oleh faktor-faktor lain yang dimungkinkan juga mempengaruhi hasil tersebut. Komponen-komponen dalam metode penelitian eksperimen adalah partisipan, variabel, instrumen, dan materi. Prosedur eksperimentasi dan ancaman terhadap validitas. Selanjutnya, tentang metode penelitian kualitatif. Terdapat 5 jenis metode penelitian kualitatif. Yang pertama, phenomenological research, yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data disertai observasi. Hal itu bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam hidupnya. Yang kedua, terdapat grounded theory atau salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik generalisasi tentang hal-hal yang diamati secara induktif. Teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan. Yang ketiga, berupa etnografi atau jenis penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap budaya dan kondisi alamiah tertentu melalui observasi serta wawancara. Yang keempat, terdapat case studies yang berupa penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Yang terakhir atau yang kelima, ada narrative research yang berarti tentang penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan studi terhadap satu individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah atau laporan naratif. Selanjutnya terdapat validitas. Validitas metode kuantitatif yaitu terdapat 3 bentuk validitas yang harus dicari. Yang berupa, pertama, content validity atau apakah item yang dianalisis benar-benar sesuai konten yang terdapat dalam item tersebut. Yang kedua berupa predictive validity, yang artinya apakah skor yang diperoleh sudah memprediksi kriteria yang diukur
apakah hasilnya berkorelasi dengan hasil yang lain. Yang ketiga berupa construct validity atau apakah item yang dianalisis sudah sesuai dengan konstruk atau konsep hipotesis. Selanjutnya berupa validitas metode kualitatif. Validitas pada metode kualitatif dilakukan dengan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca. Demikian presentasi hasil tugas perbedaan pendekatan metode kualitatif dan metode kuantitatif dari saya. Izin jika banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.